harap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Steffi. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita filem. Bukan filem horor ya guys, tapi filem yang berjudul Ella the Daughter of War. Filem ini menjadi salah satu pencalonan Piala Oscar untuk filem luar negeri terbaik, bahkan masuk ke dalam pencalonan filem Turki untuk filem asing terbaik di Academy Award ke-90. Sangat layak ditonton dan sangat menyentuh hati. Seperti apakah kisah filem ini? Saksikan sampai akhir video ya guys. Berangkat dari kisah nyata seorang tentara Turki bernama Sulaiman yang mengangkat seorang anak gadis kecil asal Korea yang diberi nama Ella. Awal kisah pada tahun 1950 ketika pecahnya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Turki menjadi pasukan pendamaian di bawah naungan PBB. Turki mengirimkan lebih kurang 5.000 tentara ke Korea. Dari ribuan tentara tersebut, salah satunya Sarjan Sulaiman, seorang perwira tentara muda berusia 25 tahun yang terpaksa harus meninggalkan kekasihnya Nuran untuk melaksanakan kewajibannya. Ia pun berjanji akan menikahinya selepas kembali ke Turki. Berangkatlah Sulaiman dan pasukannya ke Korea Selatan. Suatu hari setelah pertarungan sengit dengan musuh, Sarjan Sulaiman dan pasukannya kembali ke markas. Di tengah perjalanan, sang sarjan melihat adanya pergerakan di balik semak belukar. Bersiap untuk menjangkakan jika di sebalik semak tersebut adalah musuh, tetapi rupanya adalah seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang dalam ketakutan dan kesejukan di samping jenazah orang tuanya. Melihat sang anak kecil sangatlah ketakutan dan kesejukan, akhirnya pasukan tentara asal Turki membawanya ke markas mereka. Sang anak tidak memiliki identiti, bahkan ia juga belum pandai bercakap. Akhirnya, Sulaiman memberikan nama baru yaitu Ella yang bermaksud cahaya bulan kerana wajahnya yang bersinar di bawah bulan purnama ketika dia menemuinya. Ella tidak ingin lepas dari Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, ia selalu ikut. Sulaiman pun tidak sampai hati jika harus meninggalkannya kerana semenjak bertemu Ella tidak ingin berpisah darinya. Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ella seperti anak kandungnya sendiri. Markas pun menjadi rumah dan tempat bermain Ella yang baru. Kehadiran seorang gadis kecil yang lucu rupanya berhasil menghidupkan suasana dari markas tentara. Selama lebih kurang 15 bulan Ella tinggal bersama keluarga barunya. Ia mempelajari banyak perkara, sampailah bercakap dengan bahasa Turki pun ia pelajari dari Sulaiman dan tentara lainnya. Sulaiman juga sempat ditegur sebab keberadaan anak itu akan mengganggu pekerjaannya sekaligus boleh membahayakan nyawa anak itu sendiri. Tetapi Sulaiman selalu mendapat dukungan dari rakan-rakan tenteranya. Sampai saatnya tiba, Sulaiman dan rakan-rakannya sudah habis masa tugas dan harus kembali ke Turki. Tugas mereka akan digantikan dengan pasukan lain. Sulaiman sangat dilema saat itu. Ia harus pulang kerana waktu tugasnya sudah pun habis dan harus memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikah. Namun di sisi lain, ia sangat berat untuk meninggalkan Ella. Sementara rakan-rakannya sudah kembali ke Turki, Sulaiman memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk menguruskan Ella. Sulaiman minta penangguhan waktu kepulangannya lagi, namun ia tetap harus pulang dan terpaksa berpisah dengan Ella. Hal sangat sedih pun terjadi pada saat kedua-duanya benar-benar tidak ingin dipisahkan. Sampai-sampai Sulaiman menyeludup Ella ke dalam beg bagasi agar ia dapat membawa Ella bersamanya ke Turki. Namun usaha tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang dan akhirnya ia harus kembali ke negara asalnya tanpa membawa Ella. Sebelum ia pergi, ia ingin memastikan di mana Ella akan tinggal. Ella akhirnya ditangani oleh pihak yang berwenang dan dimasukkan ke sekolah Ankara School, sekolah khusus anak-anak korban perang yang didirikan oleh pemerintah Turki. Sulaiman berjanji kepada Ella ia akan menemuinya lagi. Sulaiman dan Ella yang disatukan oleh perang dipisahkan kembali oleh perang yang sama.
Sulaiman harus menerima kenyataan pahit sesampainya di Turki bahwa Nuran sudah menikah dengan orang lain. Untuk melupakan kesedihan dan melanjutkan hidupnya, ia memutuskan menikah dengan gadis pilihan ayahnya bernama Nimet dan berpindah ke kota lain. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Sulaiman tidak pernah melupakan Ela dan tidak lelah mencari. Namun tidak banyak hasil dan catatan seorang gadis Korea bernama Ela ini, kerana Ela tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Sulaiman tidak kehilangan harapan. Ia tidak mahu meninggal sebelum memenuhi janjinya menemui Ela. Walaupun Ela bukanlah anak kandungnya, namun cinta dan kasih sayangnya tulus dan murni. Melalui bantuan jurnalis, Ela berhasil ditemukan yang ternyata memiliki nama Kim Yoon-ja yang pada ketika itu telah pun berusia 65 tahun. Dengan menangis, Ela menyatakan pada jurnalis tersebut Sulaiman adalah pahlawannya. Setelah penemuan itu, pemerintah Korea mengundang Sulaiman untuk bertemu dengan Ela, dan pada tahun 2010, ayah dan anak yang telah terpisah lama saling berpelukan di taman yang dulunya bangunan Ankara School, di mana Sulaiman harus meninggalkan Ela hampir 60 tahun yang lalu. Pesara sarjan itu hanya mengucapkan, "Ini telah berakhir, nak. Aku di sini." Emosi tidak terbendung oleh keduanya, bahagia bercampur haru. Hubungan ayah dan anak antara Sulaiman dan Ela menunjukkan keluarga tidak terbatas hanya mempunyai hubungan darah, namun kasih sayang begitu luas. Meskipun berbeza agama, negara dan dipisahkan oleh jarak waktu yang begitu lama, namun hubungan batin tidak akan terhapus. Setelah pertemuan itu, Sulaiman dan Ela seringkali saling mengirimkan surat selama bertahun-tahun, dan Ela menyatakan bahawa Sulaiman adalah ayahnya dan istri Sulaiman sebagai ibunya. Sulaiman meninggal dunia pada 7 Disember 2017 di usia 91 tahun, disusuli oleh istrinya Nimet. Kedua pasangan itu meninggal hampir bersamaan. Sulaiman dirawat di rumah sakit setelah ia mengalami gangguan pernafasan dan ginjal. Dia dirawat di unit perawatan intensif Rumah Sakit Pelatihan dan Penelitian Haydarpaşa di Istanbul. Dari sudut pandangan saya, cerita ini boleh diberikan 5 bintang kerana jalan cerita berdasarkan kisah benar yang sangat menyentuh hati, sound yang baik, pelakon yang hebat serta jalan cerita yang disusun rapi. Selalunya filem bergenre sejarah adalah agak berat untuk tontonan dan tidak mendapat sambutan ramai, tetapi Ela adalah sesuatu yang lain dari yang lain. Ela adalah filem Turki dalam bentuk sejarah yang saya pernah tonton, dan saya secara peribadi sangat menyukai cara penyampaian filem mereka. Sejarah diangkat martabatnya dan ditampilkan dengan baik. Filem ini dilancarkan pada 27 Oktober 2017. Oke guys, itu saja untuk pembahasan film kali ini, and thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.